Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 1. Di sini kami akan memperkenalkan kalian pada perangkat keras atau hardware. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahmad Dimas Saputra dari absen 1. Saya Ahmad Rizal Gifari absen 2. Perkenalkan, nama saya Marcel Aulia Dulawardoyo dari absen 18. Saya Marsha Alea Putri Wardana absen 19. Saya Nafi Albari Rahmatullah absen 27. Perkenalkan, nama saya Niko Mam Putri Widiani absen 28. Mari kita lihat videonya. Cekidot. Kalian tahu nggak sih fungsi dari prosesor? Jadi fungsi dari prosesor yang paling dasar adalah menerima input dan memberikan output yang sesuai. Prosesor atau mikroprosesor adalah chip kecil yang berada di komputer dan perangkat elektronik lainnya. Fungsi prosesor yakni mengontrol keseluruhan jalannya sebuah sistem perangkat. Prosesor juga memiliki beberapa generasi loh. Di antaranya ada 13 generasi, yakni generasi Raptor Lake, yakni pada Oktober 2022, generasi Alder Lake pada ajang Consumer Technology Association atau CES pada 2022, generasi Tiger Lake, generasi Cannon Lake atau Ice Lake pada tahun 2018, generasi Coffee Lake pada tahun 2017, generasi Kaby Lake Refresh pada tahun 2017, generasi Kaby Lake pada 2016, generasi Sky Lake pada 2015, generasi Broadwell pada 2015, generasi Haswell pada 2013, generasi Ivy Bright pada tahun 2012, generasi Sandy Bridge pada tahun 2011, dan generasi Nehalem pada 2010. Motherboard adalah papan sirkuit berbentuk susunan aluminium foil yang terdiri dari lembaran kaku, yang kaku dan yang kuat. Kemudian, fungsi dari motherboard sendiri yaitu selain peran utamanya sebagai konektivitas semua komponen di perangkat, motherboard adalah bagian di komputer yang memiliki banyak fungsi lainnya. Yang pertama, sebagai sumber daya PC atau laptop. Yang kedua, proses aliran data. Dan yang ketiga, menggunakan setiap komponen perangkat. Dan yang keempat, meningkatkan kinerja perangkat. Yang selanjutnya yaitu generasi pada motherboard. Yang pertama adalah motherboard AT, yaitu motherboard pertama yang pernah dibuat dan memiliki fisik yang cukup besar. Yang kedua adalah motherboard ATX, yaitu versi pembaruan dari motherboard AT dan fisiknya sedikit lebih kecil dibandingkan motherboard AT. Dan yang ketiga adalah motherboard micro ATX, yaitu ukurannya jauh lebih kecil dan juga fiturnya lebih sedikit dibandingkan motherboard ATX. Yang keempat adalah LPX, yaitu motherboard yang diciptakan dengan pengurangan berbagai fitur untuk memperluas ruangan dan juga menghemat biaya. Dan yang kelima adalah motherboard PTX, yaitu memiliki komponen yang berbeda dengan motherboard lainnya dan juga memiliki fitur untuk mengurangi suhu panas pada prosesor. Dan yang keenam yaitu motherboard mini ITX, yaitu memiliki ukuran yang mini sehingga sangat cocok digunakan untuk komputer yang memiliki ukuran lebih kecil. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi hard disk. Fungsi hard disk sangat vital sebagai tempat menyimpan segala macam data, file, serta dokumen virtual seperti doc, PDF, MP3, dan lain-lain. Dengan fungsi hard disk dalam menyimpan berbagai file tersebut, maka bisa dibilang hard disk adalah nyawa bagi seorang pengguna dalam komputernya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang generasi dari hard disk. Generasi dari hard disk yaitu tahun 1956, IBM memperkenalkan Ramak 360 yang ukurannya kurang lebih 2 kulkas pada tumpukan 50 cakram. Kapasitas penyimpanan hanya mencapai 5 MB. Tahun 1961, bayaran komputer 4240 hard drive, kapasitas 90 MB. Hard disk ini memiliki 24 piringan masing-masing berukuran 39 inci. Tahun 1962, IBM melaunching hard disk dengan kode 1301 Advanced Disk File yang memiliki 25 piringan masing-masing memiliki ukuran 24 inci dan berkapasitas 24 MB. Tahun 1965, IBM meluncurkan hard disk yang diberi kode 2310 RAM Kit dengan satu piringan berukuran 14 inci. Hard disk ini berkapasitas 1024 MB. Ini hard disk pertama yang hanya mempergunakan satu piringan.
Jadi di sini saya akan menerangkan tentang RAM. Kalian tahu gak sih kegunaan RAM itu apa? RAM berfungsi sebagai tempat penyimpanan data yang dibutuhkan prosesor komputer untuk menjalankan aplikasi dan membuka file Anda. Di sini juga ada beberapa generasi RAM loh. Yang pertama ada DRAM. DRAM muncul pertama pada tahun 1970. Yang kedua ada FPM DRAM yang muncul pada tahun 1987. Yang ketiga ada DRAM. Yang keempat ada SDRAM yang muncul pada tahun 1996 dan 1997. Yang kelima ada RDRAM. Yang keenam ada DDR-SDRAM yang muncul pada tahun 1999. Yang ketujuh ada DDR2-SDRAM yang muncul pada tahun 2005. Yang ke-8 ada DDR3-SDRAM yang muncul pada tahun 2007. Yang ke-9 ada DDR4-SDRAM yang muncul pada tahun 2014, digunakan pada tahun 2015. Fungsi power supply sendiri adalah mengubah tegangan, mengubah daya, mengatur daya bagi tegangan output. ATX awal diperkenalkan pada tahun 1995. Selanjutnya ATX 12V.1 diperkenalkan pada bulan Februari tahun 2000. ATX 12V.1 perubahan kecil terjadi pada versi ini yang diluncurkan pada bulan Agustus tahun 2000. Sekian video dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga video yang kami berikan memberikan manfaat bagi kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.